Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Puspa Garden. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu tanaman hias. Nah, ini tanaman hiasnya sudah ada di hadapan sobat ya. Mungkin sobat punya tanaman hias ini tapi belum tahu nama tanaman hias ini, atau sobat sering menyebut tanaman hias ini adalah tanaman sirih-sirihan atau sirih gading. Nah, tapi sebenarnya tanaman hias ini tuh namanya tanaman philodendron ya sobat ya. Jadi ini adalah philodendron Brasil. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih tanaman philodendron Brasil ini, bagaimana cara perawatannya, media tanamnya, pupuknya, cara perbanyakannya, dan karakteristiknya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Jadi sesuai dengan namanya, philodendron Brasil, dia ini berasal dari Brasil ya sobat ya, dari negara Brasil. Jadi bukan asli dari Indonesia. Nah, untuk karakteristik daunnya itu seperti ini sobat ya. Dia berbentuk seperti lauk atau seperti hati. Dan ini tidak terlalu tebal daunnya sobat ya. Seperti ini, dan ukurannya itu bisa besar ya sobat ya, jadi bisa lebih besar dari ini, bisa setelapak tangan saya itu lebih ya sobat ya. Kalau sobat tahu Epipremnum enjoy atau Epipremnum manjula, yang besarnya itu sama seperti itu sobat ya, besarnya juga sama seperti itu. Nanti akan kita lihat yang besarnya Epipremnum manjula, karena untuk yang philodendron Brasil ini nggak ada yang besar sobat ya di sini. Nah, ini sobat ya, jadi ini tanaman Epipremnum manjula, jadi dia besarnya itu bisa sampai segini, bisa lebih besar dikit lah dari ini. Jadi kalau mau besar itu dia bisa dirambatkan ke pohonnya sobat ya, atau ke turus. Nah, jadi si philodendron Brasil itu kalau ukuran maksimalnya itu seperti ini sobat ya, maksimalnya itu seukuran ini. Kemudian untuk warna daunnya itu dia belang-belang sobat ya, seperti ini. Warnanya itu hijau dengan corak-corak bercak kuning seperti ini. Kalau orang itu menyebutnya variegata sobat ya, tapi dia juga bisa mutasi sobat ya, mutasi warna. Jadi dia bisa berubah menjadi hijau semua seperti ini nih. Ini hijau semua, ada juga yang kuning semua. Nanti akan kita lihat yang kuning semua di sebelah sana sobat ya. Dia warna batangnya itu bisa macam-macam sobat ya, bisa hijau seperti ini, bisa belang-belang juga hijau kuning, bisa juga kuning semua. Dan pucuknya itu seperti ini. Jadi di setiap daun itu dia ada akarnya sobat ya nih. Nah, dia ini termasuk tanaman hias yang merambat ya sobat. Jadi dia merambat seperti ini. Jadi kalau sobat mau menanamnya itu bisa dengan cara dirambatkan ke turus, atau juga bisa dengan cara digantung ya sobat. Nanti kita lihat yang digantungnya di sebelah sana. Nah, jadi ini dia itu merambat ya sobat ya, seperti ini. Jadi tadinya itu dibiarkan saja di bawah seperti ini, kemudian dia merambat ke paranetnya seperti ini nih. Dia merambat seperti ini, dan ini sudah mulai besar ya sobat ya daunnya itu. Ini sudah agak besar daunnya, dan dia bisa lebih besar dari ini. Ini seperti ini sobat ya nih, yang agak besar daunnya. Nah, kemudian untuk perawatan dari philodendron Brasil ini bisa dibilang sangat mudah sobat ya. Sobat hanya tinggal menanamnya aja seperti biasa. Ini juga kalau dibilang itu dipotong, dilempar, tumbuh ya sobat ya. Ini juga tumbuh liar dia, ini nggak dirawat, bisa tumbuh seperti ini. Jadi untuk perawatannya itu sobat bisa meletakkannya di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Karena kalau terkena sinar matahari langsung, dia biasanya daunnya gosong ya sobat. Jadi sobat bisa meletakkannya di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, atau di bawah naungan paranet mungkin. Bisa juga di bawah pohon yang agak teduh. Dan kalau sobat mau membuat tanaman philodendron Brasil ini daunnya menjadi besar, bisa sobat rambatkan ke pohonnya sobat ya. Jadi kalau dirambatkan ke pohon itu dia lebih cepat besarnya. Kalau dirambatkan seperti ini dia kurang bisa besar sobat ya, kurang maksimal besarnya itu. Apalagi kalau dijadikan tanaman hias gantung, dia nggak bisa besar daunnya itu. Nah, kemudian untuk media tanamnya itu sobat bisa menggunakan media tanam seperti campuran sekam bakar, sekam mentah, tanah, dan juga pupuk kandang atau kompos. Kemudian untuk pupuknya itu sobat bisa menggunakan pupuk NPK seperti NPK 15-15-15 atau NPK yang disemprot seperti Gromor atau yang lainnya. Jadi untuk pupuk itu nggak terlalu macam-macam ya sobat ya. Sobat bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk yang lainnya. Cari aja pupuk yang sobat miliki atau pupuk yang mudah ditemui di tempat sobat. Selanjutnya untuk cara perbanyakannya itu juga cukup mudah. Dia cuma tinggal dipotong aja sobat ya. Jadi misalnya ini nih, ini pucuknya. Jadi dipotong aja di sininya sobat ya nih. Dipotong seperti ini. Nah, yang penting itu dia ada akarnya seperti ini nih. Ini bisa sobat langsung tancapkan aja ke media tanam. Misalnya di sini nih. Tancapin aja seperti ini, dia nantinya akan tumbuh ya sobat ya, seperti ini. Dan untuk memperbanyaknya itu kalau sepengalaman saya, waktu yang paling bagus itu adalah sore hari ya sobat ya. Jadi sore hari itu akan menghadapi ke cuaca yang teduh, jadi tidak terlalu stres nantinya si tanamannya ini.
Nah, selain dengan cara seperti ini juga bisa dengan cara satu daun ya sobat ya. Jadi misalnya tadi itu ada potongannya ini. Nah, ini seperti ini. Dia dipotong aja satu daun seperti ini sobat ya. Seperti ini, satu ruas. Nah, ini ada mata tunasnya nih di sini nih. Ini sobat bisa tancapkan aja langsung sobat ya ke media tanamnya juga. Nantinya si mata tunasnya ini akan mengeluarkan tunas baru atau tanaman baru. Jadi tancapkan aja seperti ini. Jadi sangat mudah ya sobat ya untuk memperbanyaknya itu. Nah, seperti ini nih. Nah, kita lihat yang Philodendron Brazil yang daunnya kuning semua sobat ya. Kita ambil perbandingannya di sini. Nah, untuk yang warnanya kuning semua ini sobat ya nih. Ini dia warnanya golden seperti ini. Ini perbandingannya dengan yang hijau tadi. Nah, jadi dia bisa bermutasi warna jadi hijau semua ataupun kuning semua seperti ini. Nah, kemudian untuk tanaman Philodendron Brazil yang digantung itu seperti ini sobat ya nih. Nah, ini dia yang hijau semua sobat ya nih. Dia mutasi jadi hijau semua warnanya seperti ini. Ini kalau digantung seperti ini sobat ya nih, itu ya. Ini jadi kalau digantung itu dia nggak bisa besar ya sobat ya, nggak bisa tumbuh secara maksimal. Jadi kalau mau tumbuh secara maksimal sampai besar itu bisa sobat rambatkan ke turus atau ke pohon. Nah, seperti ini yang digantung. Jadi dia bisa sebagai tanaman hias rambat ataupun tanaman hias gantung. Seperti ini. Nah, mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang review dari tanaman hias Philodendron Brazil ini. Jika di antara sobat ada yang ingin menanyakan, mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau sobat ingin menambahkan juga bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.